Ci, Sok. Sudah muncul? sudah Pak muncul. Direkam nih sama saya. Siap. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Selamat Pak. Pagi, pagi, Pak. Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Bagaimana Bapak kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik Kalau Pak. misalkan dalam keadaan baik, mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Oh ya. Allah. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kalian berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Pak Asep Saifur Rahman, Ananda gitu. Bukan Pak. Sip. oleh Ananda Asep. Silakan Sip. untuk memimpin doa teman-temannya. Ya. Ya, mari kita Pak, berdoa sebelum mulai pelajaran hari ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Rabbi zidni zidni ilman ilma warzuqni warzuqni fahman fahman ya arhamar rahimin. amin. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ananda Asep yang sudah memimpin doa pada pertemuan hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak akan mengabsen dulu satu persatu. Apakah di kelas ini ada yang tidak hadir? Insya Allah hadir semua. Semua hadir, Pak. Pak Semua hadir. Semuanya? Alhamdulillah. Berarti kita semua sehat dan juga semangat untuk belajar pada pertemuan hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak akan menugaskan kalian untuk menyanyi terlebih dahulu supaya kalian memiliki motivasi belajar pada pertemuan hari ini. Silakan dipimpin kembali oleh Ananda Asep untuk bernyanyi bersama-sama. Silakan dimulai dari hitungan ketiga. 1, 2, 3. Nyanyi Nyanyinya Nyanyi sama apa, Pak? seperti itu. Apa janji ya Pak? Oh, Kita pada siap. negeri. Iya, Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila ya. Siap, siap Pak. Siap. Siap. Garuda Garuda Pancasila. Pancasila, Aku aku mendukungmu. Patriot patriot proklamasi Sedia berkorban untukmu. Pancasila Pancasila di bangsaku. Ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Ya, baik. Terima kasih. Itu adalah salah satu lagu di mana lagu tersebut menjadikan salah satu motivasi untuk memberikan semangat untuk belajar pada pertemuan hari ini. Baik, sebelum kita mengawali pembelajaran pada materi inti pertemuan hari ini, Bapak akan mengulas terlebih dahulu materi yang sudah terlewat di minggu kemarin. Ada yang masih ingat materi apa hari kemarin? Lupa. Lupa ya? Iya. Ya, berarti kalian tidak membaca lagi buku materinya ya. Jadi pertemuan kemarin itu kita mempelajari tentang Syu'abul Iman. Jadi cabang-cabang keimanan. Nah, Alhamdulillah, jadi pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi selanjutnya karena materi tentang Syu'abul Iman sudah dianggap selesai. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang manfaat menghindari sikap majmumah. Ya,
Ada yang tahu apa itu sikap majmumah? Berpoya-poya. Yang tercela, Saya. sikap yang tercela. Tercela. Iya, baik. Berarti sikap majmumah ini banyak artinya. Bisa sikap tercela, bisa sikap berpoya-poya, ria, dan juga sum'ah. Nah, di sini pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang sikap majmumah. Yang dimana sikap majmumah ini adalah sikap yang tercela yang wajib kita hindari, yang bertujuan adalah untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya kita menghindari sikap majmumah? Ada yang tahu tidak? Hemat. Bagaimana? Hemat. Dengan cara hemat ya. Kalau misalkan kita menghindari sikap berpoya-poya bisa dengan cara berhemat, rajin menabung dan sebagainya. Itu adalah salah satu bagaimana cara menghindari sikap majmumah ya dalam berpoya-poya. Yang tujuannya apa? Kita harus tahu dulu arti dari sikap majmumah itu supaya kita bisa menghindari sikap majmumah tersebut ataupun kita bisa tahu ciri-ciri sikap majmumah tersebut termasuk di sikap berpoya-poya, ria dan juga sum'ah. Nah, itu. Kemudian selanjutnya materi yang akan kita bahas, yang akan kita jelaskan, yaitu kita di samping mengetahui sikap atau manfaat menghindari sikap majmumah, kita pun harus tahu bagaimana cara menghindari sikap majmumah. Ya, itu. Sudah nampak belum anak-anak itunya? Sudah, Pak. Sudah ya. Kita menghindari. Ini cara menghindari sikap majmumah. Jadi kita diajarkan supaya tahu bagaimana cara menghindari sikap majmumah. Karena ini adalah sikap yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Jadi kita harus tahu bagaimana cara menghindari sikap majmumah itu. Nah, di sini sebelum kita tahu cara menghindari sikap majmumah, kita harus tahu dulu pengertian sikap majmumah termasuk pada sikap hidup berpoya-poya. Ya, karena sikap majmumah itu terbagi pada hidup berpoya-poya, sum'ah dan ria. Ya, yang pertama adalah bagaimana cara menghindari sikap hidup berpoya-poya. Nah, di sini supaya kalian tahu cara menghindari sikap hidup berpoya-poya, tentunya kita tahu dulu pengertian sikap hidup berpoya-poya. Ya. Jadi yang dimaksud dengan hidup berpoya-poya itu adalah sikap hidup yang memiliki arti menghambur-hamburkan. Ya, baik itu uang ataupun harta yang tujuannya adalah untuk bersenang. Nah, di sini ya kalau kita misalkan sudah mengerti, sudah tahu pengertian dari hidup berpoya-poya, berarti otomatis kita tahu bagaimana cara menghindari sikap hidup berpoya-poya. Ya, tadi sudah dijelaskan. Jadi sikap hidup berpoya-poya itu adalah menghambur-hamburkan uang ataupun menghambur-hamburkan harta untuk yang tidak perlu, ya, ataupun hidup boros. Maka dari itu, supaya kita terhindar dari sikap hidup majmumah itu, berarti kita harus menjadi siswa yang hemat, yang rajin menabung, tidak boleh menghambur-hamburkan uang. Kita harus membelanjakan uang sesuai dengan keperluan kita. Sekiranya keperluan yang tidak perlu ataupun barangnya masih bagus, kita tidak perlu menambah ataupun membelanjakan uang kita untuk keperluan yang tidak kita perlukan. Nah, itu salah satu bagaimana cara menghindari sikap hidup berpoya-poya, ya, melihat dari pengertiannya. Jadi kalian harus belajar hemat sejak dini supaya terbiasa menjadi orang yang hemat ataupun orang yang tidak suka berpoya-poya. Nah, itu.
Kemudian selanjutnya di sini ada gambar. Sudah nampak? Ada. Sudah nampak ya? Di sini ada dua gambar ilustrasi yang menggambarkan contoh sikap hidup berpoya-poya. Nah, yang pertama di sini dapat kita lihat di sini ada beberapa orang yang sedang berbelanja, Shopping. ya, yang sedang menghambur-hamburkan uang ataupun membelanjakan uangnya kepada hal-hal yang tidak terlalu bermanfaat, ya, karena banyak kejadian pada fenomena pada saat ini kita dimudahkan dengan belanja dengan lebih mudah, ya. Kita bisa berbelanja online, kita bisa membeli tanpa harus bertatap muka. Itu adalah salah satu eh, cara untuk secara tidak sadar kita melakukan hidup berpoya-poya. Contohnya di gambar ilustrasi itu, ya, di situ ada beberapa orang berbelanja begitu banyaknya, ya. Karena apa? Karena banyak diskonnya, karena banyak potongan harganya. Anak-anak, ada yang suka berbelanja online? Suka. Suka ya. Pak. Iya. Berarti hampir semuanya karena sudah perkembangan zaman, kita dimudahkan untuk berbelanja dengan menggunakan gadget ataupun laptop. Kita mudah memilih dan juga memilih barang-barang yang kita inginkan, ya, bukan barang yang kita butuhkan. Ya, kita harus bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Kalau keinginan itu apa, meskipun tidak ada masih bisa berguna, tapi kalau misalkan kebutuhan itu benar-benar dibutuhkan, barang tersebut harus ada, harus tersedia. Kalau misalkan tidak ada, berarti tidak bisa berjalan ataupun tidak bisa melakukan aktivitas kalau tidak ada jalan atau tidak ada barang tersebut. Nah, di sini gambar supaya kita terhindar dari hidup berpoya-poya ataupun contoh hidup berpoya-poya dengan cara berbelanja yang berlebihan. Ya, kita harus menghindari, ya, tanggal-tanggal cantik, ya. 12, Misalkan 12. kemarin yang baru terlewat tanggal 12 bulan 12. Biasanya ada apa anak-anak? Diskon. Oh, itu Biasanya ada diskon. Saran. Ya, kita ingin berbelanja, ya, pasti mengumpulkan apa, barang-barang yang kita inginkan kemudian dimasukkan ke keranjang belanja, kemudian nanti Troli. Bu, tanggal cantik tanggal 12 bulan 12. Nah, itu kita harus menghindari sikap-sikap hidup seperti demikian. Kemudian gambar yang kedua ataupun ilustrasi yang kedua, di sini ada gambar ada orang yang sedang menghambur-hamburkan uang. Ya, yang tadi yang gambar ilustrasi itu berbelanja secara berlebihan, kemudian yang kedua adalah menghambur-hamburkan uang, membelanjakan uang ataupun menghambur-hamburkan uang untuk keperluan yang tidak perlu, tidak bermanfaat. Nah, ini adalah salah satu contoh sikap hidup berpoya-poya. Ya, ini pun harus kita hindari. Ya, ini pun harus kita jangan kita dekati. Supaya apa? Supaya menjadi orang yang bermanfaat, orang yang memiliki faedah, orang yang berguna bagi diri kita sendiri, bagi masyarakat dan juga bagi keluarga. Itu belajar dari melihat ilustrasi yang ada di sini, ya, yang ada di depan, yang ada di depan layar kalian masing-masing. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara menghindari sikap hidup berpoya-poya? Yang tadi pengertiannya, kemudian secara rincinya, bagaimana cara menghindari sikap hidup berpoya-poya itu? Ya, karena di sini ada cara-caranya. Ya, di samping kita menghindari berbelanja yang berlebihan, di samping kita menghindari menghambur-hamburkan uang, di sini pun ada cara-cara yang lebih apa? Yang lebih praktis, ya. Yang pertama, caranya itu apa? Yang pertama adalah selalu
Bersyukur. Bersyukur terhadap terhadap nikmat yang diberikan. Nikmat yang nikmat diberikan yang oleh diberikan Allah. oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita selalu merasa cukup dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di situ kalau misalkan kita merasa cukup, bersyukur dengan apa yang kita punya, pasti kita akan bisa menghindari sikap hidup berpoya-poya. Nah, itu yang harus kalian camkan ya anak-anak, supaya apa? Pak. Supaya kita terhindar dari hidup Oh ya, berpoya-poya. ya. Kemudian cara yang kedua apa? Jalani Cara hidup kedua dengan adalah sederhana. menjalani hidup dengan sederhana. Ya, yang tadi yang pertama bersyukur, yang kedua itu hidup sederhana apa adanya. Tidak boleh berlebihan. Ya, apalagi kita masih jenjang sekolah, ya tentunya kita tidak boleh berpenampilan secara berlebihan. Ya, baik berpakaian, memakai aksesoris, ataupun berpenampilan. Ya, kita harus menjadi orang yang sederhana. Supaya apa? Supaya kita bisa menghindari sikap hidup berpoya. Oh ya. Oh ya. Oh iya. Kemudian yang ketiga, beramal dan bersedekah. Ya, kita diajarkan untuk selalu ringan. Ya, kita harus ringan untuk bersedekah. Kita harus berbagi kepada orang lain. Bersedekah itu tidak boleh menunggu punya, tidak boleh menunggu kaya, tapi kita harus menumbuhkan sejak dini untuk membiasakan diri untuk bersedekah. Kalau misalkan ada kenceleng nih misalkan ke dalam kelas dari OSIS, apakah kalian sudah suka mengisi tidak? Suka. Nah, Uangnya tidak ada. kalau lagi ada Ibu. suka. Satu orang satu Suka 1.000, 2.000, Seribu, Pak. Sekarang Pak nggak 2.000, apa-apa. 1.000. 500. sampai kalian bersedekah itu 1.000 untuk satu kelas ya. Enggak. Siapa yang biasa seperti itu? Jadi Pasti. silakan kalian belajar bersedekah sejak dini. Ya, menyisihkan uang untuk kenceleng, berinfak di sekolah ataupun di masjid. Ya, tujuannya apa? Supaya kita belajar menghindari sikap hidup berpoya-poya ya, anak-anak. Ya. Kemudian selanjutnya menabung dan berinvestasi. Ada yang suka menabung tidak? Suka. Suka. Suka ya. 1.000 sehari. Kadang-kadang 1.000 Pak. sehari. Ada Indomart. yang berapa lagi? Ada yang 5.000 sehari. Nabungnya di warung. 2.000. Ya. Jadi menabungnya itu jangan di warung, jangan di kantin ya. Kalian harus belajar menyisihkan uang untuk menabung ataupun berinvestasi. Ya, menabung itu sisa jajan ya, bukan meminta kepada orang lain untuk Pak. meminta uang kemudian ditabungkan. Tapi sisa jajan ketika kalian diberi bekal oleh orang tua, kemudian ada uang sisa, nanti ditabungkan ya, yang nantinya di akhir kita gunakan pada hal yang bermanfaat atau kita kembalikan kepada orang tua hasil dari kita nabung selama sekolah. Nah, itu ya anak-anak cara menghindari sikap hidup berpoya-poya. Kemudian selanjutnya, yang terakhir, bagaimana cara menghindari sikap hidup berpoya-poya itu adalah menentukan prioritas pertama. Ya, jadi diprioritaskan mana yang dibutuhkan tadi ya, anak-anak. Mana yang dibutuhkan bukan apa yang kita inginkan. Contoh, kalau misalkan ke sekolah, benda apa yang kita butuhkan untuk menunjang pembelajaran kita? Buku. Pulpen. Ya, bagus. Pensil. Ya, saudari Buku siapa manis. tadi? Aye. Uang jajan. Saudari Cici ya. Ya, Ya. Pensil. buku itu adalah kebutuhan, betul tidak? Ya. Ya, termasuk seragam. Seragam juga adalah kebutuhan, betul? Betul, Pak. Tuh. Jadi kalau misalkan tidak ada buku, tidak ada seragam ke sekolah, berarti kita tidak bisa apa? Tidak bisa Tidak bisa sekolah. Sekolah, Pak. tidak bisa sekolah dengan baik dan benar. Berarti itu adalah kebutuhan. Ya, gitu. Jadi kalau misalkan keinginan itu beda lagi. Ya, jadi kita harus menentukan prioritas pertama sebagai pelajar. Ya, prioritas pertama sebagai peserta didik.
ya kita harus ditunjang oleh pembelajaran yang memadai ya. Seperti tadi alat pembelajaran ya, buku tulis, pensil, ya seragam belajar, sepatu dan sebagainya. Nah, itu prioritas pertama bagi pelajar. Maka dari itu, kalau misalkan kita mau menghindari sikap hidup berpoya-poya, ya kita harus tahu prioritas pertama. Jadi jangan mendahulukan gaya, ya. Itu. Ya. Jadi apa itu bukan kebutuhan, ya. HP itu bukan penunjang belajar kita yang paling utama. Jadi kita bedakan ya. Kalau misalkan orang tua kita belum eh, memadai ataupun belum memiliki uang untuk membelikan HP, berarti ya kita harus tetap belajar fokus karena itu adalah prioritas pertama bagi kita sebagai pelajar. Yang penting kita kebutuhan kita apa diprioritaskan oleh orang tua kita. Nah, itu bagaimana cara menghindari sikap hidup berpoya-poya ya anak-anak. Ya, Pak. Selanjutnya, ada manfaatnya. Ya, karena di sini kita membahas tentang manfaat menghindari sikap hidup majmumah, berarti manfaat yang harus kita ketahui dalam menghindari sikap hidup berpoya-poya itu adalah yang pertama tidak terpengaruh bujuk rayu setan. Ya, jangan gelap mata ataupun melihat ini suka, melihat ini mau, ini dibelanjakan, ada uang sedikit dibelanjakan sampai habis itu tidak boleh ya. Kemudian yang kedua terhindar dari sikap hidup miskin. Ya, manfaat dari kita menghindari sikap hidup berpoya-poya itu kita akan terhindar dari sikap hidup miskin. Ya, miskin dalam artian miskin tidak punya tabungan ataupun tidak punya investasi jangka panjang untuk pendidikan kita ataupun kesehatan kita. Nah, ini adalah manfaat yang kedua. Kemudian yang ketiga, terbiasa menerapkan skala prioritas. Ya, seperti tadi, mana yang kita butuhkan, mana yang kita inginkan. Kita harus bisa membedakan. Ya, supaya apa? Supaya merasakan manfaat menghindari sikap hidup berpoya-poya. Kemudian yang keempat apa, anak-anak? Disukai Sukai orang orang lain. lain. Dicintai oleh orang lain ya, berarti orang lain akan respect kepada kita karena kita sederhana, kemudian kita tidak berpoya-poya, pasti orang lain pun akan tidak sungkan dekat dengan kita ataupun berteman dengan kita. Nah, ini adalah salah satu manfaatnya. Kemudian yang terakhir apa, anak-anak? Manfaatnya Disukai yang Allah. disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Ini yang paling penting ya. Jadi manfaat menghindari sikap hidup berpoya-poya itu supaya kita disukai oleh Allah, disayangi oleh Allah. Ya, kita dekat dengan Allah dan juga Rasul. Rasulnya. Nah, itu adalah manfaat menghindari sikap hidup Poya. berpoya-poya. Ya, kalian di sini mudah-mudahan bisa mengamalkan ya cara menghindarinya bagaimana, kemudian tahu manfaat menghindari sikap hidup berpoya-poya karena ini adalah salah satu sikap hidup majmumah ataupun akhlak yang tidak terpuji, yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya adalah materi masih membahas materi tentang majmumah ya. Karena tadi sikap hidup berpoya-poya, di sini kita akan membahas sikap pria dan sum'ah. Karena majmumah itu terbagi kepada tiga, berpoya-poya, pria, dan juga sum'ah. Nah, bagaimana cara menghindari sikap pria dan sum'ah itu? Kita harus tahu dulu pengertiannya, anak-anak. Ya, pengertian sikap pria. Apa itu pengertian sikap pria? Tidak pamer, Pak. Sudah nampak tidak? Hah? Nampak. Pamer ya, pamer ataupun memamerkan, memperlihatkan, Ingin ya, ataupun Menunjukkan. Jelas aku yang memperlihatkan punya. kepada orang lain yang tujuannya apa? Supaya kita mendapat pujian, ya, supaya kita mendapat pujian dari orang lain. Nah, itu maka dari itu bagaimana cara menghindari sikap ria dan sum'ah kita tahu dulu pengertiannya. Ya, ria itu adalah pamer
ya memperlihatkan diri ataupun memperlihatkan kebaikan ataupun benda kepada orang lain yang tujuannya adalah supaya mendapat pujian dari orang lain, ya. Apalagi fenomena saat ini kita sedikit-dikit selfie, ya, sedikit-dikit kita membuat status, ya, baik di WA, kemudian di IG, di TikTok dan sebagainya. Maka dari itu, ya, kita sebagai pelajar yang baik, tentunya kita harus menghindari perbuatan-perbuatan seperti itu, ya, karena itu termasuk pada ria, ya. Ria itu punya niatan untuk dipamerkan ataupun menunjukkan amal ibadah tertentu kepada selain Allah Subhanahu Nah, wa Ta'ala. Nah, itu ya. Kemudian di sini ada contoh sikap pria. Ya, sudah nampak anak-anak? Sudah ada tidak? Ada Ada, Pak, ada. muncul Ada. Pak. Ada Ada. ya. Di Ada. sini ada contoh ilustrasi bagaimana orang melakukan sikap pria. Ya, Selfie. di sini ada orang yang beribadah selfie, kemudian ada orang yang bersedekah Selfie. selfie ataupun diabadikan di foto.